Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai teman-teman sekalian yang soleh dan solehah, pertama-tama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sering mengucapkan Alhamdulillah dan berusaha berbuat baik dan juga meninggalkan semua perbuatan buruk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersolawat untuk Nabi dan Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita bisa masuk surga bersama beliau. Amin amin ya robbal alamin. Saya Lelo dari kelas 8B SMP Al-Jannah, mohon izin untuk berbagi ilmu kepada teman-teman dengan judul Menjalankan Puasa yang Berkualitas. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Ramadan merupakan ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tidak dibatasi oleh pelipat gandaan pahala 10 hingga 700 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal anak Adam yang dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa hingga 700 kali. Allah Jalla wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasai, Ad-Dorimi, dan Al-Baihaqi. Nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung kepada kualitasnya. Semakin ia berkualitas, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, puasa yang kualitasnya sekedar menahan lapar dan haus, ia tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyaknya orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan haus. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Teman-teman yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya puasa yang berkualitas itu meliputi yang pertama adalah ikhlas. Puasa yang dilakukan hanya karena Allah, bukan karena tujuan dunia seperti ingin dianggap soleh ataupun soleha oleh orang lain. Hal ini diperintahkan Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaq alaih. Jadi, marilah kita selalu berniat ikhlas karena Allah saat kita akan maupun menyelesaikan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, mengeluarkan air mani dengan sengaja, ataupun berhubungan suami istri pada siang hari. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang menjadi perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, seorang sedang berpuasa, tetapi ia masih menzolimi orang lain. Atau contoh lainnya, dia masih mengatakan yang buruk-buruk tentang orang lain. Atau mungkin malah mengatakan hal-hal yang dusta. Semua itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya barang siapa yang berpuasa, maka ia tidak boleh berkata keji ataupun dusta. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada orang yang menggunakan alasan puasa untuk menurunkan produktivitasnya selama bulan Ramadan. Waktu luang di bulan Ramadan yang mereka punya malah digunakan untuk bermain game, untuk menonton TV, tidur, dan lain-lain. Apalagi ada yang melakukan ngabuburit dengan cara jalan-jalan sore yang kurang bermanfaat. Padahal telah dijelaskan bahwa menjelang buka adalah waktu yang mustajab untuk berdoa.
Maka perbanyaklah mengisi puasa kita dengan berdoa. Bahkan tradisi salafus soleh di bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, menambah hafalan Quran, memperbanyak sodakoh, dan mengkaji ilmu. Bahkan pahala orang yang menyediakan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa itu setara dengan pahala orang yang berpuasa tersebut. Yang kelima, mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati. Ada dua golongan orang yang berpuasa, yaitu golongan umum dan khusus. Golongan umum adalah golongan orang-orang yang berpuasa hanya untuk menahan lapar dan hausnya. Sedangkan golongan khusus, mereka tidak hanya menahan rasa lapar dan hausnya, tetapi mereka juga mengendalikan diri dari lisan yang buruk, menghindari hati dari iri dan dengki, serta menjauhi pikiran kotor dari hal-hal yang negatif. Dan yang terakhir, memperbanyak amal soleh selama Ramadan, seperti tilawah Quran, memperbanyak infak dan sodakoh, mendisiplinkan diri untuk sholat 5 waktu berjamaah, dan tentunya melaksanakan sholat tarawih. Teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan merupakan bulan puasa. Maka kita hidupkan Ramadan dengan berpuasa dan menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Ramadan juga adalah bulan kasih sayang. Maka kita hidupkan Ramadan dengan saling menyayangi, saling memaafkan, dan saling memberi. Ramadan juga adalah bulan amal. Maka dari itu kita hidupkan Ramadan ini dengan amal-amal kebajikan. Semoga puasa Ramadan yang kita lakukan pada tahun ini lebih berkualitas, lebih bermakna, dan tentu lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Selebihnya, kurang lebihnya mohon maaf, yang benar hanya datang dari Allah dan yang salah tentunya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.